Seorang kakek 100 tahun ingin mengubur diri hidup-hidup, tapi tanpa sengaja ia menemukan emas berbentuk kepala anjing. Ia menyingkirkan tanah di sekitarnya. Cahaya emas memancar ke wajahnya. Tak disangka, di jalan menuju kematian, ia malah menemukan gunung emas. Kakek itu menutup mulut, menahan suara. Emas itu cukup menjamin sisa hidupnya. Namun, ia tidak tahu ini juga awal bencana baginya. Setelah menggali emas, keesokan harinya ia pergi ke kota untuk menukarkannya dengan uang. Di perjalanan, ia bertemu sekelompok tentara yang kalah perang di Perang Dunia II. Melihat kakek itu lewat, para tentara menunjukkan ekspresi sombong karena mereka baru saja menjarah desa dan membawa semua wanita. Saat kakek melewati seorang perwira sambil membawa emas, perwira itu menatapnya tajam, tapi kakek tidak peduli dan terus berjalan. Seorang tentara di sampingnya berniat menembak kakek itu. Melihat itu, perwira segera mencegahnya. Menurutnya, kakek itu pada akhirnya juga akan mati, jadi tak perlu membuang peluru untuk orang yang dianggap mati. Saat itu, kakek belum berjalan satu li pun sudah dicegat tentara di belakang. Saat tentara memeriksa kuda dan menemukan emas, mereka memanggil tentara lain. Mereka mengusir kakek ke samping, sementara beberapa tentara mulai membagi emas. Kakek mengepalkan tinjunya erat. Kali ini ia benar-benar dalam bahaya besar. Ia menyuruh anjingnya pergi dulu. Namun tak disangka, anjing itu belum lari jauh. Para tentara sudah menembakinya dengan brutal. Tindakan itu membuat kakek sangat marah. Para tentara menertawakan dan mengejeknya, tapi tiba-tiba kakek itu menyerang. Kepala salah satu tentara ditembus, lalu ia menusuk tentara lain yang mencoba melawan. Mendengar keributan, tentara lain menembaki kakek itu. Tapi pelurunya justru mengenai rekan-rekannya sendiri. Kakek menendang seorang tentara hingga jatuh, lalu memukulnya dengan helm sampai tak bergerak. Sang perwira memerintahkan tank mundur setelah mendengar tembakan, namun terkejut melihat mayat-mayat tentara berserakan, menyadari kakek itu bukan orang sembarangan. Sambil memegang emas dari tentara sekarat, sang perwira sadar kakek itu pasti membawa lebih banyak emas. Kesempatan langka untuk kaya yang tak ingin ia lewatkan. Ia mengejar kakek itu dengan tank dan menembakkan meriam. Kakek itu memacu kudanya sekuat tenaga. 2 peluru meriam ditembakkan, tapi kakek itu tak terluka. Senapan mesin berat menembaki membabi buta, namun kakek itu tetap melaju cepat di tengah hujan peluru. Seolah kebal, ratusan peluru ditembakkan, tapi tak satu pun mengenainya. Sementara itu, sang perwira mengamati arah kepergian kakek itu dengan teropong, tanpa terburu-buru mengejar. Sebaliknya, ia tetap tenang di tempat. Kakek itu mengira dirinya lolos dari pengejaran dan merasa lega. Ia menenangkan Emma. Lalu tiba-tiba tanah di bawahnya amblas 1 meter. Suara ledakan terdengar dan perwira militer tersenyum yakin. Ternyata tempat ini adalah ladang ranjau yang telah mereka pasang. Kuda kesayangan kakek hancur akibat ledakan, membuat hatinya perih. Untungnya, kuda itu telah melindunginya dari bahaya. Melihat ranjau di sekeliling dan pasukan Neitui mengepung, kakek buru-buru memunguti emas di tanah. Satu-satunya jaminan hidupnya. Pasukan Neitui mengepung, tapi perwira tidak langsung memerintahkan membunuh, melainkan menunggu kakek memunguti semua emas. Emas itu kini sudah di genggamannya. Namun, saat hendak mengambil potongan terakhir, kakek diam-diam memungut batu dan menggenggamnya erat. Setelah itu ia berdiri dan menatap lawannya tajam, seolah sudah punya rencana menghadapi mereka. Saat perwira memerintahkan menembak, si kakek tiba-tiba melempar batu di tangannya. Ranjau langsung meledak, memicu reaksi berantai. Asap tebal menutupi pandangan, dan perwira memerintahkan prajurit menembak membabi buta ke arah asap. Peluru menghujani perisai si kakek seperti hujan deras, tapi berkat perisai, si kakek tidak terluka. Mereka menembak total 99 kali. Perwira yakin si kakek sudah mati, lalu memerintahkan prajurit berhenti menembak. Melihat asap tebal di depan, perwira tidak berani maju, lalu memerintahkan prajurit untuk memeriksa. Meski prajurit itu ketakutan, ia tetap harus patuh. Ia menahan napas, melangkah perlahan dan hati-hati. Tiba-tiba, perisai jatuh dari langit, prajurit itu langsung hancur. Melihat itu, perwira memerintahkan 2 prajurit mengepung dari kedua sisi. Hasilnya sudah bisa ditebak. Saat itu perwira menemukan tanda pengenal militer di tanah. Jelas kakek itu sudah melarikan diri, tapi ia tidak tahu bahwa kali ini ia menyinggung sosok yang sangat mengerikan. Untuk mengurangi korban prajurit, perwira kejam itu memaksa 2 wanita tawanan berjalan di dalam tembok sebagai alat deteksi ranjau agar mereka bisa lewat. Di perjalanan, prajurit menerima perintah dari jenderal untuk segera berbalik arah, jika tidak mereka akan terkubur di sana. Pemilik tanda pengenal itu dulunya prajurit pasukan khusus kelas atas yang sangat ditakuti, dan saat perang ia sendiri membunuh 300 tentara Rusia. Dia adalah pasukan bunuh diri tunggal, dijuluki si tak mati. Mereka masih hidup karena keberuntungan, tapi perwira tidak percaya legenda itu. Ia juga mengincar 2 kantong emas si kakek. Saat ini mereka hampir kalah perang, dan hanya dengan emas itu mereka bisa punya jalan keluar. Sementara itu, si kakek yang melarikan diri tergeletak kelelahan di samping mobil rusak. Dalam pertempuran tadi, lengan dan pahanya terkena tembakan. Jika tidak segera ditangani, akan sulit baginya berjalan. Untuk menghentikan pendarahan di lengannya, ia menempelkan arang di luka, mengikat pahanya dengan sabuk, lalu menusukkan pisau anti tetanus ke dagingnya dan mengorek keluar pelurunya. Rasa sakit luar biasa dan kelelahan membuatnya pingsan. Tak lama, perwira Nazi mengejar ke sekitar situ. Kali ini membawa 2 anjing pelacak. Suara gaduh membangunkan si kakek. Ia menempelkan tubuh ke mobil agar tak ketahuan, lalu hati-hati bersembunyi di dalam mobil. Namun jika tetap di sana, ia pasti ditemukan anjing militer dari belakang. Untuk menghindari anjing pelacak, si kakek mengambil keputusan besar. Saat truk lewat, ia cepat merayap ke bawah kolong, menusuk tangki bensin dengan pisau, membiarkan bensin mengalir ke tubuhnya untuk menutupi jejak bau. Benar saja, anjing-anjing itu kehilangan jejak dan hanya berputar di tempat. Namun, bensin yang mengalir juga ditemukan para tentara. Setelah itu mereka menghentikan kendaraan untuk memeriksa. Si kakek bersembunyi di bawah mobil, menahan bensin yang menetes dengan tubuhnya, hingga seorang perwira lewat
Tanpa menyadarinya, ia keluar dan berlari, tapi anjing pelacak menemukannya. Seorang tentara menembak betisnya, lalu perwira memerintahkan tentara melepaskan anjing militer agar si kakek mati tragis. Melihat anjing-anjing buas menerjang, si kakek tidak takut, bahkan tampak bersemangat karena saatnya menunjukkan keahliannya. Tentara Jerman berharap anjing-anjing itu menggigit mati pria tua ini, tetapi si kakek dengan tenang menyalakan korek api dengan kuku jarinya dan membakar tubuhnya yang berlumuran bensin. Anjing-anjing bos tak berani mendekat karena api. Sementara perwira segera memerintahkan tentara menembak si kakek. Di tengah hujan peluru, si kakek berlari lalu menyelam, memanfaatkan berat emas untuk tenggelam ke dasar sungai. Tentara Jerman berjaga di tepi sungai dengan senjata. Setiap kali si kakek muncul untuk bernapas, tentara menyiksanya seperti bermain whack-a-mole, hingga air memberah oleh darah. Perwira mengira si kakek sudah mati dan memerintahkan tentara turun mengambil emas. Tanpa disadari, itu jadi kesempatan emas bagi si kakek. Saat tentara mencari di air, si kakek muncul di belakang salah satu dari mereka, menggorok lehernya dan mengisap oksigen dari tubuhnya. Permukaan air bergejolak, memercikan air merah. Dua tentara di perahu ketakutan, tapi perwira tetap memerintahkan tentara lain turun ke air yang bernasib sama. Melihat rekannya tewas, tentara yang tersisa sangat ketakutan, mengabaikan perintah dan mendayung perahu kecilnya untuk melarikan diri. Perwira memerintahkan penembak jitu mengeksekusinya. Anehnya, perahu kecil itu masih bergerak karena si kakek memakai perahu sebagai pelindung untuk berenang ke tepi sungai. Tentara yang marah menembak membabi buta, tapi si kakek sudah memperkirakan itu dan berjalan membawa tubuh tentara mati di punggungnya sebagai pelindung. Tubuh itu kini menjadi tameng daging yang kokoh. Berkat fisiknya, si kakek lolos dari kepungan. Sang perwira lalu melihat anjing si kakek yang tertinggal dan merencanakan tipu daya baru. Setelah melewati bahaya, si kakek kembali ke kota asalnya. Namun pemandangan di sana membuatnya putus asa. Kota yang dulu damai kini hancur oleh penjajah, berubah jadi neraka. Dengan tubuh lelah, si kakek beristirahat di pom bensin terbengkalai. Tiba-tiba, ia mendengar suara anjingnya. Saat merasa lega anjingnya masih hidup, ia justru melihat di tubuh anjing itu terikat bom. Demi menyelamatkan nyawa anjing itu, ia segera melepaskan bom dan melemparkannya keluar. Gelombang kejut ledakan membuat si kakek pingsan. Saat sadar, sang perwira sudah di depannya. Tak lama, seorang tentara menggantungnya dengan seutas tali. Melihat si kakek tak lagi melawan, sang perwira menyumpal mulutnya, lalu mereka pergi membawa semua emas si kakek dengan kemenangan. Setelah mereka benar-benar pergi, si kakek sadar kembali. Ia mencoba menginjak paku untuk mengurangi tarikan tali, tapi jaraknya terlalu jauh dan titik tumpu terlalu kecil. Beberapa kali percobaan gagal. Demi bertahan hidup, ia menahan sakit dan menusukkan besi ke luka di betisnya agar berat badannya berkurang dan tidak tercekik. Dengan cara ini, si kakek bertahan hingga fajar. Saat itu, pesawat tempur tua melintas rendah dengan suara keras. Aliran udara kuat membuat sekrup bergetar dan lepas, sehingga kakek selamat lagi berkat aura tokoh utama. Dua pilot pesawat itu datang isi bahan bakar. Mereka menemukan kakek sekarat di tanah, dan saat hendak mengeluarkan pistol untuk membunuhnya, kakek langsung menendang mereka. Prajurit itu tewas di tempat. Satu prajurit lain yang sadar ada yang tidak beres hendak memeriksa, tapi sebelum sempat, ia sudah diserang si kakek. Setelah menyingkirkan masalah di depannya, kini saatnya ia mengambil kembali barang miliknya. Melihat pilot yang mulai sadar dan pesawat yang tak jauh, rencana gila muncul di benaknya. Sekarang yang penting adalah mengobati luka di pahanya yang dibiarkan semalaman. Ia menyalakan korek api lalu menancapkannya ke luka itu. Dengan tangan kosong, dia mengeluarkan serpihan logam dari pinggangnya, memotong kawat besi, membentuk kait, lalu menyatukan kulit yang robek dengan paksa. Para pilot di sampingnya meringis melihatnya. Setelah selesai, balas dendam pun akan dimulai. Sementara itu, pasukan Nazi yang mundur menemukan pesawat tempur jatuh menghalangi jalan. Di dalamnya, pilot sudah tewas, dan tali di lehernya adalah tali yang mereka gunakan untuk menggantung pria tua itu. Mendengar ini, perwira segera memerintahkan pasukannya mundur. Seolah tinggal 1 detik lagi mereka akan mati, para prajurit panik merangkak ke truk. Sebelum salah satu prajurit sempat bertanya apa yang terjadi, dia tewas. Prajurit lain yang merasa ada yang tidak beres hendak mengintip keluar, tapi di detik berikutnya prajurit itu langsung dilindas tank hingga hancur. Setelah itu pria tua memanjat ke bak truk dan membagikan senjata kepada semua wanita yang sebelumnya ditawan Nazi. Sementara itu sopir truk tidak menyadari bahaya yang mengintai, sampai tiba-tiba sebilah pisau menembus dari atas kepala dan menariknya keluar dari truk. Segera setelah itu seorang wanita mengambil alih posisi sopir, menginjak rem sesuai instruksi pria tua. Saat tank mendekat dan menutupi pandangan, November melompat ke atas tank. Lalu wanita itu menambah kecepatan, menyusul truk di depannya hingga sejajar. Ketika sopir truk di depan menoleh dan melihat pengemudi di sebelahnya seorang wanita, semua wanita bersenjata langsung melepas topi karena terkejut dan kesakitan. Mereka menganggap tentara pensiunan sebagai pengemudi tank. Memberitahu perwira bahwa semua tentara di truk telah tewas, tapi perwira itu malah meninggalkan prajurit dan memerintahkan pengemudi mempercepat pelarian. Namun mereka tidak tahu malaikat maut sudah menunggu di depan. Saat itu seorang pria tua memegang linggis besi dan memukuli pintu palka di atas tank, berusaha menyingkirkan malaikat maut itu. Pengemudi tiba-tiba mengerem, membuat pria tua itu terlempar dari kendaraan. Penembak jitu memanfaatkan kesempatan itu untuk keluar dan menendang pria tua itu. Namun meski peluru berdesakan, tak satu pun mengenainya. Saat tank kembali menyala, pria tua itu cepat melompat dari belakang, menyergap prajurit dan menariknya keluar dari tank. Terjadi perkelahian jarak dekat yang sengit, namun pria tua itu tak pernah kalah karena ia sendirian sudah menumbangkan 300 orang. Menghadapi pengecut ini bukan masalah. Pria tua itu mematahkan tangan lawan dengan satu pukulan, lalu mereka bergumul dan jatuh dari tank. Namun perwira yang mengamati lewat teropong melihat pria tua itu masih berjuang berdiri. Ia tak peduli kematian siapapun dan memerintahkan prajurit terus maju, berniat menguasai emas sendirian. Para prajurit babak belur hanya bisa berlutut dan memohon ampun. Saat itu prajurit yang mengendarai sepeda motor di barisan belakang tiba di tempat kejadian.
Pria tua itu menggeram pelan sambil mengangkat batang besi ke arah mereka, membuat dua prajurit ketakutan hingga meninggalkan sepeda motor dan lari. Namun pria tua itu tidak membunuh penembak jitu, melainkan mengendarai sepeda motor